Jiwa ibu-ibu meronta ini, lihat ini kan. Cabai-cabainya ini cuma 1 euro ya. Tuh, satu baknya 1 euro. Ini kayaknya ikan asin ya. Penuh buah-buahan semua ini. Oh, ini segar-segar ikannya ya. Happy for this moment. Welcome to the family. As I am. Jangan pada ketawa. Ini rambut habis dipelontos. Guys, jadi ceritanya kemarin, kalian belum pernah kan lihat rambut aku seperti ini nih. Tuh, sependek ini. Jadi ceritanya kemarin itu aku hari Rabu pas lagi libur ya, habis lihat rumah dan aku pergi ke kota ceritanya. Kalau di Belanda kita ngomongnya itu stad ya. Nah, cari-cari barbershop dan akhirnya ketemulah salah satu barbershop yang masih buka dan mau nerima orang potong rambut tanpa bikin janji. Karena biasanya di Belanda itu di mana-mana semuanya harus dibikin kayak appointment gitu ya. Nah, aku masuk ke sana, oh ada tempat masuk ke sana. Terus aku kasih contoh, namanya buzz cut kalau model rambut cowok untuk musim panas kayak gini namanya buzz cut. Karena aku udah jelasin ini maunya seperti ini dan aku kasih video. Itu aku kebetulan juga pakai dua bahasa, aku pakai bahasa Inggris sama pakai bahasa Belanda. Karena kebetulan juga beliau sepertinya kurang memahami pakai bahasa Belanda, jadi dicampur-campur bahasanya. Nggak masalah, gitu kan ya. Dan aku pikir beliau yang akan potong rambut aku. Dan tiba-tiba datanglah satu orang baru, ketek gitu. Dia bicara dalam bahasa mereka dan kalian tahu nggak ya? Anggap aja lah ini alat cukur rambut ya. Aku tuh ya namanya semua orang pasti sering potong rambut lah ke barbershop atau kemana aja. Biasanya orang itu akan memotong itu dari samping ya, dari samping set gitu. Nah yang anak muda ini datang, mereka bicara berdua tanpa ngomong apa-apa langsung diembatnya dari sini nih, pas dari sini nih, zrut gitu. Tau nggak itu? Air mata aku tuh ngalir sambil teriak, no! Panjang banget ya, satu ruangan itu ngelihat aku semua, terus sampai terasa tuh air mata aku ngalir tuh sakit banget rasanya. Dipotonglah sependek ini sekarang. Dan aku tuh cuma bisa nahan emosi, terus sambil sedih banget gitu. Karena bukan apa, di sini sebelah sini panjang, sebelah sini udah dibabat habis kayak ngebabat rumput gitu. Terus aku ngomong ini nggak ada jalan muter baliknya lagi gitu. Kalau udah sebelah di sini dibabat habis, otomatis di sini juga harus dibabat habis. Akhirnya aku pasrah aja. Cuman aku bilang ini kan nggak seperti yang aku mau, aku bilang gitu. Ini aku kasih contoh segala macam kayak ginian, aku bilang gitu. Apa jawabannya? Sorry tadi aku nggak pakai kacamata. Gitu. Tapi ya sudah lah guys ya, aku harus belajar menerima rambut aku sependek ini. Tapi ini sebenarnya belum pernah kejadian seumur kayak gini punya rambut sependek ini. Kita juga mau marah nggak ada hasilnya, terus rambut aku juga nggak mungkin balik lagi. Jadi salah satunya belajar menerima keadaan bahwa ya udah kejadian seperti ini, rambutnya sependek ini nanti juga dalam 2 minggu udah tumbuh lagi. Sekarang jam 7.30 pagi, aku udah mandi, udah siap-siap karena sebentar lagi aku mau belanja ke pasar. Ini hari Jumat, barang-barang udah habis. Harusnya tuh aku setiap hari Rabu berangkat ke belanja ke pasar, tapi udah ini minggu kedua aku ganti jadi hari Jumat karena pasarnya itu bukanya Senin, Rabu, dan Jumat dan Sabtu. Karena hari Rabu tuh biasanya kita kan bukanya jam 4 sore. Nah tapi sekarang hari Rabu digantikan dengan Ineke. Ineke ini kolega aku, biasanya Ineke hari Senin, jadi sekarang aku hari Senin masuk, Selasa dan Rabu libur, jadi Ineke yang menggantikan aku di hari Rabu. Nah ini waktu itu sebenarnya mepet banget. Kenapa mepet? Jam 1 kita buka, berarti sebelum jam 1 aku sudah di berempah di restoran. Jadi belanja yang di tempat-tempat yang sudah aku kenal sebelumnya. Belum begitu kenal semuanya karena juga rutinitas ini rutinitas baru sekitar 1 bulan yang aku lakukan, belanja ke pasar demi menghemat cuan ya, karena biaya untuk restoran itu tinggi banget ya.
Kalau orang bilang bekerja keras itu, sekarang aku lebih tahu apa artinya kerja keras. Nah, hari ini kita vlognya mungkin nggak begitu detail, tapi aku akan ajak kalian belanja ke pasar De Haxemarkt yang ada di Den Haag. Aku bawa kantong belanja, bukan kantong belanja, ini tas belanjaan, jadi kayak oma-oma. Pakai tasnya pakai kereta gitu. Karena memang dimudahin sih untuk belanja pakai tas gitu. Yang bener itu makanya yang pakai itu adalah ibu-ibu yang belanja ke pasar, bapak-bapak yang belanja ke pasar. Nah, aku salah satunya sekarang gitu ya. Malu? Enggak. Sama sekali nggak malu gitu. Karena sekarang aku udah di fase yang nggak peduli apa anggapan orang dan kata orang. Jadi sampai tadi malam juga ada yang satu kereta sama aku pulang. Kamu ngapain bawa kayak gini, kayak oma-oma gitu-gitu. Dan aku bilang, besok mau belanja kemana? Belanja ke pasar. Terus kamu bawa ini ke rumah? Iya. Kenapa bawa ini ke rumah? Karena besok aku dari rumah langsung ke pasar gitu. Terus nggak malu kamu bawa gini? Enggak, saya nggak malu gitu. Saya nggak peduli apa anggapan orang. Karena yang ngomongin juga belum tentu akan membiayai hidup saya gitu. Jadi saya yang membiayai hidup saya yang bekerja keras. Jadi kenapa saya harus peduli sama orang lain? Kecuali orang itu ngomong, kamu malu, ini uang 10.000 euro buat kamu. Nah, baru saya ikutin. Jadi aku tuh bahagia banget, sudah di fase yang mau orang ngomong apa aja, aku udah nggak peduli. Mau orang berpendapat apa aja, aku nggak peduli. Karena aku tahu ini hidup aku ngejalanin. Dan apapun pendapat orang itu tidak penting selama kita tahu apa yang kita lakukan itu baik dan benar, ya. Oke, sekarang kita ke pasar dulu, ya. Kita ke stasiun. Sekalian kalian lihat berapa jauh dari rumah aku ke stasiun. Oke, aku berangkat naik kereta jam 9:10. Masih ada waktu untuk beresin rumah sedikit aja, karena di sini ada kerupuk yang tidak ada seberapa isinya. Dan masih ada mainan-mainan ala sama Queen yang harus diberesin. Kita ketemu nanti pas aku udah keluar dari apartemen ini ya. Dah sayang, dah Queen, dah Nala, dah sayang. Guys, periksa dulu apa-apa. Jadi kejadian kemarin tuh jadi kayak ada trauma-traumanya juga ya. Dimatiin lampunya ya. Dah sayang, sedih banget ini setiap mau kerja. Dah sayang. Terus apa lagi? Oh ya, nah ini nih tas oma-oma nih, yang ini nih yang pos bawa ya. Tempat tidur udah beres, tapi sebentar lagi pasti diberantakin sama mereka. Nggak apa-apa, matiin lampu dulu. Gini nih bentukannya, nanti diisilah sayur segala macem. Gak udah cabut. Nah, yang gedung itu yang ada mobil itu kan tempatnya kau tinggal ya. Aku nyebrang, di depan udah stasiun. Karena pagi-pagi di stasiun Amersfoort udah rame. Rezeki depan pintu banget. Aku udah nyampe di Den Haag Station. Sekarang kita naik ke atas untuk nyambung tram nomor 6 ke pasar ya. Jauh, kita udah nyampe sekarang dan langsung nyebrang. Kalau pagi-pagi biasanya itu kan belum rame banget tuh, masih enak nih nyari-nyari. Ya alhamdulillah ya guys, masih pagi, jadi belum begitu rame. Itu di depan ada jual jagung rebus sama jagung bakar juga. Oke, sekarang kita masuk ke pasarnya. Ada yang jual kain-kainan, jual keju. Ini kalau ini bunga-bungaan, lengkap ini pasarnya guys.
Tuh, yang mau sepatu, sendal, spray juga dijual di sini. Pokoknya kalau ke pasar ini semuanya pengen diborong. Nah, kalau jam segini ini memang masih sepi ya. Jadi masih leluasa jalannya. Nanti kalau Sabtu, waduh, ini pasar ramai banget ini Sabtu. Jadi kalau ini kan spesial pakaian gitu. Oh, ini ada fat bike. Jual nih fat bike. Labubu. Dan aku tuh punya langganan yang tukang sayur itu di sebelah sana. Jadi memang agak jauh jalannya karena pasar ini gede banget. Dan ini adalah pasar terbesar di Belanda ya. Jagung rebus lagi nih, jual jagung rebus. Nah, sekarang kita di spesial buah-buahan dan sayur-sayuran. Jiwa ibu-ibu meronta ini, lihat ini. Dan ini langganan aku ini. Nah, di sini aku bisa belanja. Cabai-cabainya ini cuma 1 euro ya. Tuh, satu baknya 1 euro. Ini 1 euroan juga ini. Seledri, seger-seger ini guys. Ya, bagus-bagus bentukannya. Mag ik 5 bak di rode peper? En dan 5 bak van die rawit. Ini yang kalau yang di bak-bak ini cuma 1 euro ya harganya ya. Oh, ini pedas banget ini. Aku cari yang ada akarnya biar tumbuh deh. Masukin air dia tumbuh. Tuh kayak ginian. Nah, ini aku udah dapat setas ya, 33 euro. Terus kita cari lagi yang belum dapat. Buah-buahan ini. Ini kayaknya ikan asin ya. Nah, ini yang buah-buahan. Pernah aku bikin reels di sini. Penuh buah-buahan semua ini. Ini Kersen lagi musim di sini. Oh, kita beli toge dulu ya. Ini 1 euro juga ya. Aku barusan beli ikan tenggiri ya guys untuk tempe. Oh, ini segar-segar ikannya ya. Ini sebagian belanjaan aku. Ada ekor ikan. Ini ikan tenggiri. Dan aku masih bawa tas ransel lagi juga penuh. Karena aku nunggu tram dulu untuk pulang ke restoran berempah. Ini hampir nyampe guys. Sekitar 3 menit lagi lah jalannya. Dan aku cuma mau bilang sama orang-orang di sana, di luar sana yang lagi berusaha, apapun usaha kalian saat ini, maju terus, pantang mundur ya, semangat dan jangan putus asa. Karena percaya satu hal, ya,
berjuanglah sekuat tenaga supaya nanti hasilnya sempurna dan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan aku percaya banget itu. Kerja keras dari sekarang, nanti kedepannya kita akan memetik hasil ya. Assalamualaikum. Aku udah nyampe di Berempah lagi ini. Sekarang udah hampir jam 12. Nanti jam 1 udah ada tamu masuk. Jadi aku cukupin dulu videonya sampai di sini. Ketemu lagi di vlog Reza Ilham berikutnya. Dadah. Be happy for this moment. Welcome to the family. As I am alive.